Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa permohonan kami dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji syukur ya saudara ya. Benar. Siapa yang bersuka cita di tempat ini? Haleluya. Boleh membayangkan tangannya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan sanggup. Tuhan sanggup melakukan apapun, segala perkara apapun Tuhan yang pegang dalam setiap hidup kita. Benar saudara? Amin. Di tahun 2021 ini siapa yang siap untuk menyembah Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Jadi kita sama-sama menyembah Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Pernah dilihat mata
pernah berubah dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita kencap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam setiap hidup kita di tahun lalu dan bahkan tahun ini. Yes. Di tahun lalu meskipun ya bisa dibilang COVID-19 bahkan pandemi bagi setiap orang di Indonesia, di luar negeri, bahkan di seluruh dunia ya saudara, tapi Tuhan tetap menjaga kita. Kami percaya janjinya Tuhan tak pernah hilang dari kami. Amin. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita menerima setiap firman yang akan dinyatakan oleh hamba-Nya, kami mau siapkan hati kita, benar saudara? Amin. Haleluya Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau mendengar seperti Maria Tuhan. Haleluya Yesus. Setia
Dalam segala perkara, dalam segala hal, Engkau adalah juru selamat kami. Terima kasih Engkau menjadi Allah dan Tuhan kami. Di minggu pertama di tahun 2001 ini ya Bapak, 2021 ini Tuhan, kami percaya dan kami mau lebih lagi kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Bahwa penyertaan yang sempurna itu tetap bagi orang yang cinta akan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, semakin Engkau berfirman bagi kami, biar semakin tumbuh cinta kami kepadamu Tuhan. Karena itulah yang Engkau inginkan. Karena orang yang mencintai Engkau, orang yang mengasihi Engkau adalah orang yang mau mendengar dan menjadi pelaku kebenaran perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon anugerah Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, setiap perkataan-perkataan yang akan dinyatakan oleh hamba-Mu benar-benar berasal dari Padamu. Kebenaran-Mu ditegakkan di dalam setiap kami pribadi, di dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Haleluya. Dan setiap dari gerak apapun dari kuasa kegelapan, kami mau tolak, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Urapan-Mu, marifat-Mu Tuhan atas hamba-Mu, atas kami semua, sehingga kami semua menerima berkat firman-Mu Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Kami terima kebenaran firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, Shalom saudara. Selamat tahun baru yang hari ini adalah ibadah pertama di tahun 2021. Saudara, peristiwa 2020 sungguh mengagetkan buat semua orang, bahkan seluruh dunia. Ya, sejak sebenarnya peristiwa ini di bulan November 2019 adanya virus corona di Wuhan, tapi Indonesia mulai peristiwa besarnya di bulan Maret. Sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana keadaan dunia, masih belum pasti sudah entah berapa lama corona ini masih terus berlanjut. Bahkan ada ahli yang mengatakan hampir setiap orang nanti kena corona. Tinggal imun kita saja yang menentukan. Seperti seleksi alam, saudara ya. Seperti hampir setiap kita kena flu. Saudara pernah kena flu? Pernah, saudara. Ya, demikian juga ini kata ahli, saudara ya. Sekalipun diupayakan vaksin, tetapi hari-hari ini kita dengar di Inggris terjadi mutan virusnya, sehingga lebih berat daripada yang sebelumnya. Makanya untuk sekarang ini seluruh warga negara asing tidak boleh masuk ke Indonesia, khususnya kalau ada pejabat-pejabat yang bertugas. Saudara ya, jadi diperketatlah sekarang hampir setiap daerah, oleh karena juga memang adanya liburan, saudara ya. Apa yang Tuhan mau untuk hari-hari ini? Coba mari kita melihat 2021. Tuhan bilang, aku akan menyingkapkan segala yang tersembunyi. Dan hal-hal yang tersembunyi itu, yang banyak disembunyikan ini bukanlah sesuatu yang baik, tetapi hal-hal yang kurang baik. Ini peristiwanya terjadi dalam 2 Raja-Raja
seorang raja yang begitu hebat sebetulnya dari semua raja. Karena dia menyingkapkan satu hal yang tidak pernah disikapkan oleh raja manapun, termasuk Daud, tidak pernah menyingkapkan hal ini. 2 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai 7. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan bergiliran. Saya baca ayat 3, saudara 4 dan seterusnya sampai dengan 7. Ya, ada satu hal yang disingkapkan oleh seorang raja yang bernama Hizkia. Saya baca ayat 3, yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Saudara, Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan melakukan bukit-bukit berhala, dan menerbangkan tiang-tiang berhala, dan menghancurkan orang-orang yang besar. dia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Dia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan dia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Saudara, ini ya cukup sampai 7 saja. Ini seorang raja yang bernama Hizkia. Coba ulangi, Hizkia. Saudara perhatikan, raja ini sangat luar biasa. Karena ayat berkata, tidak ada raja-raja Yehuda, baik yang sesudah, termasuk Daud berarti, maupun sesudah maupun sebelum termasuk Daud, sesudah selanjutnya saudara. Raja-raja setelah itu malah setelah Raja Hizkia banyak yang kacau kerajaan Yehuda. Tetapi sebelumnya termasuk Daud, ada hal yang tidak disikapkan telah bertahun-tahun bahkan berabad-abad lamanya. Yaitu apa? Yaitu dia membakar, dia menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Lalu juga dinyatakan namanya adalah Nehustan. Saya tidak tahu, menurut saya Musa tidak pernah menamakan ular tembaga yang dibuat itu ini namanya Nehustan. Tapi orang Israel kemudian menyebut dengan penyembahan yang mereka kerjakan. Lalu dinamailah, ya setiap ilah pasti ada namanya, saudara ya. Setiap ilah, setiap dewa, setiap roh jahat atau segala macam ada namanya. Demikian juga ular tembaga ini disembah sama orang Israel. Ini bukan penyembahan berhala kafir. Kalau penyembahan berhala kafir misalnya untuk ilah Filistin, ada yang ingat ilah Filistin namanya apa? Dagon. Lalu ada Mod, ada Bani Amon, ada ilah-ilah yang pernah kita kenal, Molok. Ada ilah-ilah yang kita kenal juga, apalagi pada saat kita membahas mengenai kitab Keluaran. Ada banyak ilah di Mesir. Ya, ada ilah lalat, saya ingat namanya apa ya? Cat. Ada ilah Neb dan lain sebagainya, Iris dan lain sebagainya. Itu ilah-ilah kafir. Asitoret yang sangat terkenal, Baal, Asitoret. Israel tidak menyembah yang seperti itu. Ya sekalipun tadi ada bukit-bukit pengorbanan. Nah ini ilah yang di bukit pengorbanan kebanyakan, dan juga tubuh-tubuh berhala, menebang tiang berhala. Jadi Israel ini baik juga di bangsa kafir dia punya ilah. Nggak tahu saudara ya, mudah sekali Israel menyembah berhala. Ya memang kekristenan ini kalau kita tidak kuat akan mudah sekali kita menyerong dan kemudian jatuh. Ya. Beda dengan yang lain, saudara. Tapi kalau Kristen, saudara tidak kuat akan mudah jatuh.
Ini buktinya Israel. Di mata Israel Tuhan membuat hal-hal yang dahsyat dan besar dan ajaib. Tapi begitu mudah sekali Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Saudara ya. Saudara, mari kita perkuat iman kita, saudara, hari-hari ini. Karena Hizkia, saya waktu tadi saya merenung-renung, Tuhan bilang aku akan menyingkapkan hal-hal yang sudah berabad-abad lamanya tersembunyi. Dan apa itu? Dalam konteks Hizkia ini, saudara, Nehustan yang disingkapkan sama Hizkia. Ini satu poin, saudara ya, yang gak pernah disingkapkan sama yang lain. Cuma Hizkia yang berani membongkar semuanya. Saya ulang kembali, ini bukan ilahnya orang kafir, ini ilahnya orang Israel sendiri. Musa yang buat kok. Dan itu peristiwanya kenapa? Oleh karena ular-ular tedung yang memahgut Israel dan begitu banyak yang mati. Tuhan tidak memikirkan ular-ular tedung, tapi Tuhan buat tandingannya ular tembaga. Musa tidak menamakan, ayo semua orang yang melihat Nehustan, tidak dinamakan oleh Musa ular itu Nehustan, tidak ada namanya, saudara. Tetapi Musa berkata waktu dia angkat, karena Tuhan nyuruh, buatlah ular tembaga. Kalau kamu angkat ular itu, maka setiap orang yang memandang ular itu, waktu digigit, ini ular yang paling cepat untuk mematikan, memang ular tedung. Ada ular yang di padang pasir tuh namanya, Derik. Nah, Derik. Itu paling mematikan. Dan saya nggak tahu mana yang paling mematikan antara tedung sama derik, ataukah itu sama jenisnya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti ini ular mematikan. Begitu dipagut sekian, entah saya juga nggak tahu berapa lama gitu, itu mati, saudara. Karena racunnya begitu hebat sekali. Bayangkan ya, itu kejar-kejaran antara maut dengan hidup. Kalau dia telat untuk memandang, mati dia. Cepet-cepetan kejar-kejaran, rebutan itu antara hidup dan mati. Begitu dipagut, dia memandang dan akhirnya hidup. Yang lain tidak ada kesempatan. Bayangkan waktu Musa membuat, kita ada waktu, saudara. Gak main-main. Nah, di tengah-tengah waktu yang sedang dalam proses, banyak orang yang sudah digigit, ya mati. Begitu udah jadi, itu pun ada waktu untuk memandang. Di mana Musa berkata dan pada saat firman disampaikan, mereka begitu harus serius sekali. Lengah sedikit, itu antara maut dan hidup. Pemandangan yang mengerikan, saudara. Sama seperti keadaan virus corona, mungkin di Indonesia gak terlalu kental banget. Tapi di luar negeri, saudara, di hadapannya banyak yang mati, bayangkan, saudara. Di Itali banyak yang mati, sampai di daerah mana itu, karena di Indonesia juga termasuk sih, di satu kuburan sudah penuh untuk orang-orang jenazah yang kena virus corona, terpaksa mesti ditumpah. Wah, tragis. Yang lain secara massal dimasukkan dan dibakar. Tragis kan? Gak main-main ini virus corona. Di Inggris sekarang muncul virusnya mutan. Makanya hampir semua negara sudah bersiaga lagi untuk gelombang kedua, katanya begitu. Termasuk Indonesia langsung tidak boleh, penerbangan warga negara asing tidak boleh masuk ke Indonesia. Pas di bulan-bulan Desember itu diberlakukan, memasuki tahun baru 2021. Saudara ya, saudara, tetapi dengar baik, virus corona belum terlalu mematikan. Ular tedung sangat mematikan. Begitu dipagut, gak lama kemudian mati orang. Tapi kekuatan ular tembaga, asal kau pandang saja, sembuh. Loh, biasanya kalau namanya penyakit, saudara, mesti pakai apa? Obat. Ini kan gak masuk akal. Asal kau pandang saja ular tembaga yang diangkat sama Musa, sembuh.
Nah sebenarnya ini ada maksud. Kita akan melihat di sini. Ini dibongkar sama Hizkia. Tuhan tidak menyuruh menyembah ular ini, saudara. Tapi diperbuat oleh orang Israel menyembah. Bayangkan di zaman Daud saja nggak dikorek loh soal ini. Di zaman raja-raja yang paling hebat itu kan Daud. Nggak dikorek soal ini. Di zaman Hizkia dikorek. Dibongkar semua. Setelah kita melihat, sebenarnya ini merupakan satu lambang. Bagaimana orang akan hidup di tengah-tengah kematian. Di tengah-tengah maut yang merajalela. Oh, ini kan ular kedung adalah maut yang merajalela. Orang akan hidup. Tetapi saya ulang kembali, ini satu gambaran. Kita baca dalam Injil Yohanes. Apa yang Tuhan bilang. Dan perhatikan. Kekuatan ular kedung dengan kekuatan dari ular tembaga. Itu lebih kuat ular tembaga, saudara ya. Hebatnya Yohanes 3 kita membaca. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 14. Tolong dibaca ayat ini. Yohanes 3 ayat 14. Yohanes 3 ayat 14. Ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia harus ditinggikan. Terus supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16 ini ayat yang tidak asing buat kita ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ya. sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita beroleh hidup yang kekal? Saat memandang anak manusia yang ditinggikan, ya cukup. Anak manusia yang ditinggikan itu sama dengan keberadaan atau satu nubuatan sebenarnya yang disampaikan oleh Musa pada saat dia menaikkan ular tembaga. Ular tembaga, bukan ular perak, bukan ular emas, ular tembaga. Saat dinaikkan sama Musa, demikian digenapi dalam Yohanes. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Lalu kalau pengertian kita kan, oh berarti Yesus harus ditinggikan, dimuliakan, jadi raja. Betul semuanya. Tapi penekanan di sini anak manusia ditinggikan bagaimana, saudara? Penekanan ini anak manusia ditinggikan digenapinya bagaimana? Salib. Jadi bukan ditinggikan jadi raja, tapi disalib karena ularnya, ular tembaga. Kalau di sini kan cuma penekanannya dan sama seperti Musa mendirikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya kalau kita bisa sebut, kalau untuk menyelamatkan orang, maka orang itu harus ditinggikan. Ditinggikan itu kan cenderung orang ini harus diangkat jadi raja, nanti dia yang memimpin, begitu kan? Tapi ular yang dimaksud ini ular tembaga. Tembaga itu api dari logam tembaga. Ini Alkitab yang bicara, saudara. Jadi setiap pernyataan dari Tuhan, setiap hal-hal dari barang-barang logam yang ada di tabernakel, dari angka-angka yang ada, itu enggak begitu saja. Tuhan menulis ada maknanya semua. Tuhan ini pribadi yang paling berhikmat di seluruh alam semesta. Dia menulis ada maknanya. Orang pintar kalau dia berkata-kata itu mengandung makna semua. Apalagi Tuhan. Jadi tembaga itu adalah hukuman, gambaran dari penghukuman. Yesus diangkat, ditinggikan, diumpamakan seperti ular tembaga. Dan gambaran daripada ular adalah hal yang jahat. Nah,
Saudara tahu waktu Yesus dinaikkan di salib itu terhitung seperti pemberontak. Dia terhitung sebagai seorang penjahat besar. Bayangkan, padahal dia tidak berbuat dosa. Waktu dia naik di salib, salib itu adalah lambang yang terkutuk. Dia terhitung sebagai orang yang kena hukum, kena tulah, kena kutuk. Dan dia tanggung itu semua dengan tujuan supaya kita bebas dari kutuk. Dia dihukum supaya kita bebas dari hukuman. Bayangkan loh, apa yang diperbuat olehnya saat ditinggikan di kayu salib. Jadi dari zaman ke zaman, yang namanya kematian demi kematian, itu ada cara-caranya. Tiba-tiba Roma mengambil kematian untuk penjahat besar di zaman pada saat Yesus hadir. Kematian yang untuk penjahat besar adalah penyaliban. Kalau saudara lihat lagi nanti, kalau kematian-kematian yang lain ada pancung kepala, nah gitu kan ya. Ada terus digantung, pemberontak digantung di zaman-zaman kerajaan Inggris, kerajaan lah. Nah sekarang kematian jangan terlalu tragis, biarpun yang penjahat besar tembak mati, suntik mati. Suntik mati lebih manusiawi gitu ya. Tapi itu saja mesti dipikirin nanti berapa itu, bayangin itu karena ada hak asasi manusia. Itu nggak boleh melanggar itu. Dulu, waduh, pancung kepala. Tapi pancung kepala cuma berapa menit ya mati. Bisa nih, jam-jaman sudah penderitaannya. Itu paling berat. Jadi kematian dan tidak boleh sekarang ini ada. Adalah kematian dengan penyaliban. Tidak boleh ada. Itu melanggar hak asasi manusia. Betul-betul kejam. Dan yang mati di situ adalah pemberontak. Jadi kalau misalnya ya, kalau zaman kita nih curi ayam, nggak mungkin disalib matinya gitu loh. Itu kalau pemberontak, pemerkosa tingkat 1 loh, kejahatannya tertinggi, nah itu mesti mati di kayu salib. Anehnya Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yang memberikan hukuman yang namanya Pilatus berkata begini, tidak kudapati kesalahan dalam diri Yesus. Bayangin. Tapi tetap disalib. Itu hanya untuk menggenapkan firman dari Musa, nubuatan Musa, dan kemudian Yesaya. Kita lihat tujuannya apa? Coba kita mikir, kata calon tongser, mikir. Ingat baik-baik. Dia rela semua itu. Bayangkan ya, dia terhitung bersama pemberontak-pemberontak. Dan kalau kita ada di situ, kita akan bilang, orang ini kena tulah. Ini pasti berdosa besar nih orang. Pantes dihukum mati. Serius. Kekuatan iblis itu begitu hebat pada saat Yesus ada, dan kemudian orang mengecam dan berkata, salibkan dia. Dan memang seolah-olah satu Yerusalem itu dikuasai sama roh jahat. Dibukanya sama Yudas Iskariot. Jadi dialah, katakanlah, dia membuka pintu, roh jahat semua keluar gitu ya. Tidak ada orang yang berpikir baik begitu. Sudah kita lihat, sebenarnya ini yang dilakukan, ini yang terjadi, inilah kenyataannya. Aduh, saudara, kita pikir, kita saja bisa berpikir loh. Kita baca dalam Yesaya 53, perhatikan baik-baik. Dalam Yesaya 53, karena dia terhitung bersama dengan pemberontak. Yesaya 53 ayat 1 dimulai dulu. Ini perhatikan saudara ya, saat dia hadir dan pada saat Musa menaikkan ular tembaga untuk hidup orang-orang yang memandang, demikian juga Yesus waktu naik. Sebenarnya kalau kita memandang dia dan percaya, hidup kita sederhana seperti
waktu dipatok ular tedung itu harusnya mati, saudara. Tapi siapapun yang memandang hidup. Jadi kekuatan ular tembaga itu lebih kuat daripada kematian. Kekuatan salib Kristus lebih kuat daripada kematian neraka. Dan daripada, bayangkan ya, kematian neraka ini selama-lamanya. Tuhan, kalau misalnya kita kematian cuma fisik saja, no problem. Asal masuk surga. Dan itu cuma sementara sifatnya. Tapi kematian neraka ini selama-lamanya. Dan Tuhan bilang, aku mau hadir untuk menolong kita. Supaya kita hidup kekal. Yesaya 53 ayat 1. Nubuatan ini disampaikan oleh Yesaya. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ungkapannya pertama begini, siapa yang bisa percaya? Jujur banyak orang yang tidak percaya dengan berita yang kami dengar dan kami sampaikan. Kenapa? Kenapa? Yuk dibaca. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebenarnya dia sebagai tunas tumbuh di hadapan Tuhan. Itu oke, bagus. Tetapi perhatikan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Dari tanah yang kering loh dia muncul. Waduh saudara, sesuatu yang nggak mungkin di tanah kering muncul tunas, nggak mungkin. Tapi ini terjadi. Ajaib. Tetapi perhatikan. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Iya, cuman ini persoalan. Dia tidak tampan. Bagaimana berita ini bisa dipercaya sama orang? Dilihat wajahnya aja nggak tampan. Ini Yesus ya. Semaraknya pun nggak ada. Terus dan rupa pun tidak. Rupa pun tidak terus. Sehingga kita menginginkannya. Sehingga kita mainkannya. Saudara tahu, dia ambil wajah demikian rupa. Itu tujuannya, saudara, supaya nanti pada saat dia dihina, dihindari orang, hanya untuk menolong kita. Mari teruskan. Ia dihina dan dihindari orang. Iya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Terus. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Terus. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dengar baik ayat 4. Tetapi sesungguhnya inilah yang sesungguhnya. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit kita yang ditanggungnya. Terus. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesengsaraan kita. Saudara mau sengsaranya kayak apa? Dia telah memikulnya. Terus. Padahal kita mengira dia kena tulah. Baik. Dipukul dan ditindas Allah. Dia kena tulah. Ini pasti orang berdosa. Dipukul dan ditindas Allah. Terus. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan Tetapi kita. sebenarnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Terus. Dia diremukkan oleh karena kejahatan. Diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang berbuat jahat yang diremukkan. Terus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Terus. Ditimpakan kepadanya. Perhatikan. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh oleh bilur-bilurnya. Dia sembuh. Kita berpikir dia kena tulah. Dihukum. Makanya ayat pertama. Siapa yang orang bisa percaya dengan berita yang kami sampaikan? Sebab dia tidak tampan. Saudara, kalau ada hamba Tuhan yang tampan, banyak orang yang suka. Saudara. Dia tidak tampan. Ini gambarannya yang paling gampang. Bung Geso. Wajahnya tidak tampan. Udah gitu saudara pernah ada orang, saudara pernah lihat bagaimana ada orang yang kita buat kesel banget gitu ya. Di mata kita ini orang tak perlu hidup lah, kira-kira begitu. Yaitu orang jahat. Yesus diperlakukan seperti itu loh. Dihindari. Jadi pada saat ini saya menyampaikan, kepada siapa berita ini kami mau sampaikan? Percaya kan kira-kira orang ya? Sebab dari penampilannya nggak ada sesuatu pun yang menarik. Ya sekarang kalau kita jam Natal, Yesus lahir, heboh dunia kan dengan pesta sana pesta sini. Saudara tahu orang tuanya lahirnya di mana? Di kandang domba. Gak ada orang yang tertarik, gak ada. Gembala-gembala juga kalau gak disampaikan berita dari malaikat juga gak tertarik. Siapa yang tertarik
sama Yesus, tidak ada. Hanya ada hadirnya kemuliaan Tuhan. Orang Majus tertariknya dengan bidang timur. Ini satu raja besar ini pasti. Kalau nggak muncul bidang timur juga nggak tertarik. Jadi semua karya Tuhan semua untuk menarik mereka. Tapi sekitar Bethlehem ada yang tertarik? Tidak. Yerusalem tertarik? Tidak sama sekali. Kalau kita kan biasanya penampilan yang dilihat kan, penampilan. Penampilannya wow. Wih, wow. Tidak dengan Yesus. Jadi berita ini mau kita sampaikan, orang tertarik ya, tetapi sebenarnya itu dia. Penyakit kita lah yang ditanggung. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah. Sama seperti ular tembaga. Kita lompat pada ayat 12 yuk. Kita lompat. Yesaya tadi ayat 12 kan. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Iya, terhitung di antara pemberontak. Ular tadi. Terus sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak, termasuk buat kita, dia berdoa. Dia terhitung dengan seperti pemberontak. Sekalipun dia menanggung dosa banyak orang, dia tidak memberontak. Kepada Tuhan dia tidak berontak. Kepada Taurat dia tidak memberontak. Kepada sesama dia tidak memberontak, tapi dihitungnya sebagai pemberontak. Di kiri dan kanannya 2 orang disalib. Itu betul-betul pemberontak. Pada saat diadu dia, siapa yang mau dibebaskan? Yesus dari Nazaret atau Yesus Barabas? Pemberontak besar yang harusnya disalib. Saat itu harusnya disalib. 3 orang disalib, Yesus Barabas dan 2 orang yang tidak disebut namanya. Siapa yang mau dilepaskan? Jadi 2 orang ini pemberontak, tapi lebih besarnya, lebih hebatnya, mungkin Barabas ini pemimpinnya. Ditawarkan sama massa, tapi masyarakat bilang, lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Kalau kita bacanya biasa, coba kalau saudara hadir di situ, saya kalau hadir di situ, apakah saya akan berkata juga salibkan Yesus? Karena hasutan begitu hebat daripada kebaikan saat itu. Saudara, kadang-kadang kalau kita dihasut sama hal yang jahat, lebih kuat yang jahat kan daripada orang itu sudah berbuat baik buat sama kita. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Itu yang namanya hasutan. Cuman sayangnya, nah ini dia akhirnya jadi penyembahan berhala. Saudara, kita lihat kisahnya ya, kenapa itu terjadi. Perlu kita memahami hal ini. Sebab ini akan disingkapkan. Di hari-hari ini akan terjadi penyingkapan-penyingkapan. Saya tidak tahu, tapi Tuhan bilang itu. Hal-hal yang terselubung, yang tidak pernah berabad-abad lamanya. 2021 akan disingkapkan oleh Tuhan. Jadi penyingkapannya itu sama seperti gini. Tadi ya salah satu peristiwa di Indonesia. Tiba-tiba ada satu statement dari pemerintah terhadap satu ormas. Belum pernah terjadi itu. Di dunia saja. Tiba-tiba ada satu perjanjian yang ribuan tahun diminta. Untuk berdamai Timur Tengah. Itu ribuan tahun. Permintaan damai Timur Tengah itu ribuan tahun. Nggak pernah damai-damai. Tetapi tiba-tiba terjadi sebuah perdamaian biarpun belum keseluruhan. Mulailah negara-negara Arab berdamai. Gak pernah terjadi, Maksudnya. Makanya di dalam nubuatan
di kedepan harinya kita juga ada hal-hal nanti yang disingkapkan yang dahulu nggak pernah terjadi, sekarang terjadi. Ada hal-hal yang positif, tapi juga ada hal-hal yang negatif. Satu hal yang negatif diungkapkan begini, nanti akan ada kesengsaraan yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Waduh, gila deh. Saudara, belum pernah ada pengalaman kesengsaraan Jepang, saudara ya. Karena usia-usia waktu tahun belum lahir ya. Belum. Mama saya mungkin waktu Jepang, mama tuh lah itu kapan deh saya lupa. Itu di atas 90 tahun lah ya kira-kira ya. Jangankan itulah yang 65 mungkin PKI. Wah itu mengerikan nggak? Mengerikan buat orang-orang kita keturunan, sungguh mengerikan. Pembantaian di mana-mana. Oke, karena di bagian ini kalau namanya kerusuhan Jakarta nggak terasa, saudara. Apa-apa di bagian ini nggak berasa ya. Aman-aman terus. Cuma tegang-tegangnya iya berasa. Cuma ininya nggak berasa gitu kan. Tapi yang ada mengalami kerusuhan 98 bulan Mei, aduh mengerikan. Mengerikan. Ini aja corona aja nih tegang-tegangnya doang kita. Rasanya emang enggak. Cuma tegang. Sebentar lewat, rame lagi kejadian beginilah kejadian di sore. Tapi saya mau kasih tahu, semua yang namanya kesengsaraan itu enggak ada. Karena dunia sejak dunia dijadikan, belum pernah terjadi kesengsaraan yang diperbuat oleh antikris. Dan akan terjadi. Kita lihat peristiwanya, saudara. Bagaimana peristiwa di dalam Bilangan 21 kita lihat. Ayat 4 dimulai. Ini peristiwa ular tembaga yang dinaikkan oleh Musa. Bilangan 21, ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Temberau untuk mengelilingi tanah Edom, Ya. maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah Ini jalan. gara-gara persoalan tidak dapat tahan hatinya lagi di tengah jalan. Dalam perjalanan hidup kita ini, saudara, kadang-kadang kita harus jaga hati dari hal-hal yang buruk. Yang namanya dijaga lalu ditahan. Nah, dijaga sama ditahan, jadi emosinya ditahan dia sebenarnya. Dia pengen emosi tapi ditahan. Tapi karena nggak beres, maka dia nggak kuat. Akhirnya aslinya kelihatan. Yuk. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Perhatikan. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir terus? Supaya kami mati di padang gurun ini. Supaya kami mati di padang gurun ini terus. Sebab di sini tidak ada roti. Tidak ada roti. air, Ya. dan tidak ada air. Ya. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Itu. Kami muak dengan makanan hambar ini. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Ini orang-orang kurang ajar ya. Waktu di Mesir dicerita, mereka dengar ada satu nubuatan bahwa akan terjadi keselamatan bagi Mesir, bagi orang Israel akan keluar dari Mesir. Senang mereka. Musa muncul. Pas hari mereka diselamatkan, senang luar biasa. Pas laut dibelah jadi dua dan kemudian mereka berjalan, mereka menari-nari. Kurang ajarnya nih orang. Udah ditolong, masih ngoceh, masih berontak. Kenapa kau pimpin kami keluar dari Mesir? Dan kami tidak tahan lagi. Apa yang diberikan kami tidak tahan lagi. Tidak ada roti di sini, tidak ada air. Loh, mereka sampai hidup di situ karena apa? Ada air lah. Tuhan buat dari gunung bisa keluar air, nggak ada roti, hidup loh. Tidak ada roti di sini loh, kok hidup? Kurang ajar kan? Dan makanan ini yang hambar, kami telah muak. Ini kurang ajar. So. Tapi begitu kalau orang udah dirasuki ya.
hal-hal yang jahat. Semuanya jahat. Susah tuh melihat yang baik. Terus Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. banyak dari orang Israel yang mati. Ini Tuhan kirim. Saya tidak tahu yang mati itu yang mana yang tadi ngomong, tapi hampir semua orang berbuat jahat, ngomong yang tidak pantas, sembarangan. Terus Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. kami telah berdosa, kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Terus Berdoalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Terus supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Terus Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular dari kami. Tuhan tidak membuat ularnya jauh, kirim angin apa bisa aja, tapi enggak, ularnya tetap ada. Cuman Tuhan buat solusi namanya. Yuk. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Terus buatlah ular tedung, buatlah ular tedung. Terus dan taruhlah itu pada setiap tiang. taruhlah pada setiap tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Oh, bayangkan, saudara. Terus Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. jadi ular tembaga itu bentuknya ular tedung. Kan banyak ular nih, ular kobra mesti ada sayapnya, kayak sayapnya gitu kan ya. Ular yang kecil-kecil bukan, ini ular tedung, tapi dari tembaga. Terus Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. tuh, jahatnya orang Israel. Saya mau kasih tahu, itu kalau ada pemikiran jahat, semua pandangan jahat. Jahatnya manusia. Gak ada sedikit pun yang baik saat pandangannya kepada seorang. Kalau udah jahat, jahat. Tuhan murka, dikirimlah ular-ular tedung. Dan banyak orang yang mati. Dari kematian yang pertama, dari kematian gelombang pertama katakan. Lalu mereka sadar, mereka minta kepada Musa permohonan. Proses tuh, masih ada yang mati. Musa buat ular tedung, proses masih ada yang mati. Jadi makanya di situ mengerikan antara hidup dan mati. Tuhan tidak membuat ular-ular tedung lalu menyingkir, tidak. Kalau saudara melihat semua tulah di Mesir, Tuhan singkirkan. Kodok, belalang, disapu sama Tuhan. Ini enggak, dibiarkan terus. Cuma dibuat ular tedung. Kematian tetap ada. Tapi siapa yang memandang ular tembaga itu? Itu. Jadi saat dibuat ular tembaga, padahal kita berkata dia kena pula dihukum dan tidak salah, tetapi penyakit kitalah yang ditanggung, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kadang-kadang saudara memandang hal yang rohani nggak baik loh. Betul ya? Kok Tuhan begini? Tuh konteksnya kita dengan Tuhan. Kok saya sudah berbuat baik, kok Tuhan begini? Konteks yang kedua dengan hambanya. Kok hamba Tuhan begini? Jadi kalau ada pengaruh yang tidak baik, terus dia terus memikirkan hal yang tidak baik. Di pemandangan kita ini cuma yang tidak baik saja yang ada. Itu kalau sudah terhasut sama iblis. Dan ini perlu disadarkan caranya. Ular tedung dimunculkan, kan ngeri, saudara. Ada masalah yang dimunculkan, ada problem. Kadang-kadang problem yang pertama dimunculkan masih tidak sadar. Problem hidup dan mati kan bahaya, saudara. Kalau sudah persoalan problem hidup dan mati, ya kalau dapat, kalau tertolong, kalau telat, oke. Daripada saat dibuat yang ular tembaga. Nah kita nggak perlu proses
pembuatan ular tembaga, sebab sudah ada ular tembaga saat Yesus disalib. Siapa yang memandang korban Kristus? Tetapi cara pandang kita ini mesti dibersihkan. Mari bersihkan cara pandang kita, sebab cara pandang mereka ini, kami muak dengan makanan ini. Ini makanan hambar. Ya itu kalau sudah terhasut ya, makanan itu tidak hambar. Ayat berkata, mari kita baca. Yang namanya mana? Ayat berkata, ini bukan makanan hambar juga. Dalam bilangan, ya Keluaran 16 ayat 31. Mereka ini kurang ajar bilang makanan ini hambar. Keluaran 16 ayat 31. Kalau Havermut nih, saya makan aku, tadi makan aku, itu hambar, betul hambar. Kalau nggak suka bisa muntah. saya teman-teman adalah istri saya sudah cukup berbulan-bulan makan Havermut untuk menjaga kesehatannya. Awalnya juga nggak bisa, cuman paksa. Pernah makan Havermut, Sur? Ngenah tuh. Oh enak pakai susu. Nah ini nggak usah pakai susu, ini nggak pakai macam-macam ya, Havermutnya doang. Hambar, itu pantas hambar. Ini mah enggak, mana ini nggak hambar. Ayat berkata, kebenaran lo yang berkata, mari. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Keluaran 16 ayat 31. 16 ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Mana? Terus. Warnanya putih seperti ketumbar. Warnanya putih seperti ketumbar. Dan rasanya seperti rasa kue madu. Ada rasanya. Kurang ajarnya mereka bilang hambar di makanan dan kami muak. Itu kalau sudah terhasut. Apa yang baik jadi jahat, betul ya? Kalau sudah terhasut malu. Nggak berpikir jernih, nggak memandang jernih, nggak punya perasaan yang jernih. Hati-hati dengan hasutan. Makanya waktu Yesus, keadaannya waktu mau disalib, Pilatus sudah berusaha melepaskan Yesus, tapi semua rakyat dihasut sama imam besar, imam kepala. Makanya ya, kalau untuk menghasut itu gampang daripada menyatakan kebenaran. Banyak orang yang suka dengan kata-kata hasutan daripada kata-kata kebenaran. Kue ini rasa, mana ini makanan ini rasanya seperti hambar. Padahal itu makanan mana? Mazmur 78 ayat 23 sampai 25. Itu nggak main-main, saudara. Jadi Tuhan perhatikan Israel, ada kurang lebih 2 jutaan dibuat sama Tuhan. Tuhan memberi makanan di padang gurun, nggak usah, di situ nggak ada gandum, nggak ada ladang. Tenang saja engkau Tuhan pelihara. Mazmur 78 ayat 23 sampai 25. Yuk dibaca. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, Ya. membuka pintu-pintu langit, Membuka pintu-pintu langit terus. menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, Ya. dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Gandum dari langit, hujan mana untuk dimakan. Apa itu? Mana itu? Setiap orang telah makan roti malaikat. Itu punya malaikat. Terus Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. kalian coba saudara, cukup saja. Itu makanan malaikat dan dikasih buat manusia. Di padang gurun gak ada apa-apa sih. Yang ada cuma mana. Dan itu ada rasanya. Tapi orang Israel bilang, makanan hambar ini kami muak. Memang sih bicara makanan itu sensitif banget. Kenapa terjadi kerusuhan? Karena orang lapar. Krisis ekonomi akan membuat banyak terjadinya kerusuhan karena orang lagi lapar. Orang lagi lapar sembarangan. Betul, saudara?
Saudara, hari ini sudah makan? Masih bisa makan? Puji Tuhan, saudara. Di masa krisis ini, serius, saudara, akan ada banyak juga persoalan-persoalan. Untuk Indonesia masih bisa memutar uangnya di negerinya sendiri, karena begitu banyak potensinya. Di luar negeri, orang di negara-negara yang hanya mengandalkan dari luar, karena di lockdown, hampir bangkrut negara-negara itu. Indonesia masih, puji Tuhan, kita masih bisa makan. Tapi memang krisis nggak bisa dihindari, masih terus berlanjut. Di tengah-tengah masa pandemi persis kayak Israel di tengah-tengah padang gurun. Terima aja dulu lah, jangan terlalu berlebih-lebihan memikirkan sesuatu. Semua orang juga lagi susah, betul ya? Jangan terlalu berlebih-lebih, semua orang juga lagi susah. Sama seperti Israel di tengah-tengah di padang gurun. Terimalah nasib dong. Toh yang penting mereka tidak kena sakit. Nggak usah dulu ke mall. Nah, ya di sana nggak ada mall. Nggak usah dulu ke mall. Baju Tuhan sediakan dan tidak rusak. Puluhan tahun tidak rusak itu baju. Nggak usah dulu ambil baju-baju bagus. Kayak gitulah kira-kira, saudara. Dan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi Tuhan pelihara kok tiap-tiap hari. Tuhan akan pelihara kita tiap-tiap hari kok. Gak akan membiarkan kita kelaparan. Tetapi orang bilang, makanan mana ini? Kata orang Israel, muak kali. Nah, saudara. Jadi kalau kita lihat bagaimana keberadaan mereka ini telah muak. Itu mana, saudara? Gambaran apa itu? Firman Tuhan. Tapi di tengah-tengah mereka muak, di dalam Injil Yohanes, mereka bilang, nenek moyang kami itu dikasih mana oleh Tuhan. Tanda kamu apa? Jadi ini bicara mengenai kamu perbuat keajaiban apa? Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus. Tuhan bilang, nenek moyang kamu makan mana? Tapi tetap mati. Akulah roti yang dari surga. Barang siapa makan aku akan hidup selama-lamanya. Wow. Itu roti yang paling terbaik dari semua makanan di bumi ini. Dari semua makanan di bumi ini. Apa itu? Kristus. Wujudnya apa? Firman. Beberapa kali penekanan firman tentang ketajaman kita sebagai domba yang dengar suara gembala. Tapi tetap nggak tajam-tajam. Semakin lama kita harus menjadi orang Kristen. Semakin kita digembalakan itu harusnya semakin tajam pendengaran kita terhadap suara Tuhan. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Sehingga kita bisa mengambil tindakan yang tepat. Betul kan? Harusnya begitu. Tapi ini gagal lagi. Jadi domba yang baik itu berkali-kali disampaikan. Kayaknya sampai bosan ya dengannya juga. Minggu ini diulangi lagi, minggu depan diulangi lagi, bosan. Ya kayak tadi, mana itu bosan dan muak. Sekarang pertanyaannya, ditanyakan sama saudara, sudah berapa kali saudara makan nasi? Rasanya berubah atau sama dulu sama sekarang? Hah? Nasi ini nasi doang nih, berubah atau sama? Sama aja. Bosan. Tadi makan nasi. Pulang makan nasi lagi. Malam makan nasi lagi. Bosan.
Kenapa sama firman Tuhan bosan? Nah, firman Tuhan itu lagi. Bersama loh, saudara juga makan nasi. Itulah kalau sudah busuk pikirannya. Hatinya kalau udah busuk. Padahal firman Tuhan itu makanan yang terbaik. Lalu kesalahannya di mana? Ular tembaga. Ini cuma alat. Ini bukan aslinya yang menyelamatkan kamu, bukan ular tembaga yang menyelamatkan kamu. Tapi itu yang dipuji, itu yang disembah, alatnya yang disembah. Hamba Tuhan yang sampaikan firman itu yang disembah, dipuji-puji. Kalau dia disinggung, marah kita. Loh. Alat perjamuan suci. Wah, dulu saya ingat banget. Itu kalau minum anggur jangan dirasa-rasa. Nanti itu tidak menghargai korban Tuhan. Jadi asal telat aja gitu ya. Nanti kita ini nanti ada anggurnya kurang manis lah, ada rotinya keras, teng lah, tiap roti dikasihnya keras. Sedangkan masih ada roti yang bagus gitu kan. Kenapa kita tidak bisa protes gitu? Kan protes boleh kok, tapi nggak boleh dirasa. Wah, jadi kita telat aja. Enggak juga. Jadi hal-hal yang alatnya yang lebih diutamakan daripada hakikatnya, daripada arti yang sebenarnya. Soal ibadah juga, waduh. Soal apa saja sekarang ini ya, bimbang jangan disembarang. Memang nggak sembarang. Dan satu contoh yang paling gampang, setiap orang yang wanita harus memakai pakaian perempuan gitu ya, pakai rok. Lalu ada orang yang ibadah karena memang dari kantor tidak bisa pakai rok, karena di kantornya harus kerjanya pakai celana panjang, disuruhnya begitu, datang ibadah yang nggak bisa ganti. Kalau dia ganti ya telat lah ibadah, diusir tuh. Buset dah, nggak usah ibadah, nggak perlu ibadah. Jadi banyaknya itu loh. Lalu kemudian ini sudah menjadi adat. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan, yang paling tinggi nanti melebihi dari firman adalah adat istiadat. Dan Tuhan paling benci dengan itu. Aturan manusia yang dipakai. Zaman dulu sih. Kalau tidak pakai pakaian putih-putih, itu nggak masuk surga. Gitu. Mesti pakai putih-putih, semuanya putih. Kalau nggak putih, wah ini orang neraka ini, atau ini penjahat ini. Lalu banyaklah aturan-aturan manusia itu yang lebih ditinggikan daripada hal ibadahnya sendiri. Sama seperti alatnya. Jadi kalaupun doa harus pakai minyak, kalaupun ini harus itu alatnya semua. Kristusnya itu dihilangkan malah. Ada lagi, ini adalah Kristus yang disalib. Salibnya digedein. Salib lambang salib. Pakai salib tuh. Salib suci dari tanah suci. Jadi alatnya yang dipentingkan, bukan hakikat kepada Kristusnya, pribadinya. Banyak aturan-aturan terus terjadi begitu, dan hilanglah hakikat. Ini udah jadi adat istiadat. Dan kebanyakan itu ada di kantong Kristen. Tidak heran ada banyak ular-ular kebun. Jadi begitu dinyatakan kebenaran, muak mereka sama kebenaran. Banyak ular kebun. Kematian orang. Plus sudah jasmani lah. Hari-hari ini banyak yang meninggal. Sudah kalau lihat di sini. Hizkia memang luar biasa. Ini konteks Hizkia dulu sebentar. Hizkia memang luar biasa. Tidak ada seorang raja seperti dia. Dan karena luar biasanya, cuma seorang yang boleh didengar oleh Tuhan. Cuma dia yang didengar oleh Tuhan. Dari apanya sudah? Dari doanya, dari air matanya. Dia berkata begini, Tuhan
aku telah berjasa. Bayangkan ya, dia bisa berbekal, aku sudah berbuat baik ini dan itu Tuhan. Dia nangis karena Tuhan bilang, Hizkia, engkau harus mati. Kaget dia. Tapi pada saat dia berdoa, Tuhan jawab doanya. Hidup lagi Hizkia. Doanya, dia tidak mengatakan begini, Tuhan, aku percaya anugerah-Mu yang besar. Enggak. Dia bilang, aku telah berbuat jasa untuk aku telah berbuat melakukan hal-hal yang baik. Masakan aku harus mati? Jadi perhatikan ya, satu keputusan dari Tuhan soal kematian itu gak bisa diduga sebenarnya, tapi bisa berubah oleh karena perbuatan baik seseorang. Saudara bisa gak bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku telah berbuat baik. Serius kata Tuhan. Aku layak Tuhan. Serius. Berani sudah bilang begitu? Saya rasa nggak ada yang berani. Hizkia berani dan berhasil. Memang diakui sama Tuhan, dicatat perbuatan Hizkia, khususnya di Nehustan ini nggak pernah dipuat, nggak pernah disingkapkan. Cuma Hizkia lah yang menyingkapkan. Daud aja nggak pernah menyingkapkan penyembahan Nehustan. Itu bertahun-tahun lamanya disembah. Itu Israel keliru besar. Cuma Hizkia yang bongkar dan dia habiskan semua. Makanya waktu dia sampaikan jasa-jasanya, cuma dia yang layak. Satu-satunya orang di seluruh dunia, cuma dia yang layak. Kalau Alkitab menyatakan kebenaran, memang kebenaran. Gak ada yang cacat dalam dirinya. Daud cacat, Musa keliru. Siapa lagi? Sebutkan. Elia gagal. Hizkia ini ada yang tercatat cacat, gak ada. Makanya Tuhan bilang, cukuplah Hizkia, engkau harus mati, meninggal bersama dengan aku. Sebab Tuhan sudah lihat di kehidupan Hizkia, nanti dia sombong. Kalau orang membanggakan jasanya, pasti akan muncul. Pastilah. Supaya kamu jangan sombong, aku ambil engkau, supaya rekodmu di sorga tidak ada cacat. Tapi Hizkia gak terima. Dia munculkan Tuhan. Cuman dia yang Tuhan jawab. Oke, aku buat kamu hidup 15 tahun lagi. Betul, sombong Hizkia. Jadi kematian itu bukanlah sesuatu yang mengerikan buat kita. Mau mati muda, mau mati tua, mau mati kapan, betul-betul. Jangan menjadi satu hal yang mengerikan. Kematian itu adalah sesuatu hal. Kalau Tuhan bilang kamu memang harus mati karena sudah cukup, selesai sudah tugasmu. Jadi makanya hamba-hamba Tuhan ini banyak yang meninggal di hari-hari pandemi ini. Banyak sekali. Bukan berarti karena itu salah, bukan. Kita nggak boleh menghakimi siapapun juga. Catatan itu adanya cuma Tuhan saja. Hak itu hak Tuhan. Gak bisa kita menghakimi, gak bisa kita komentar terhadap kematian. Yang bisa adalah kita berikan penghiburan kepada orang yang meninggal. Hizkia menjadi misteri besar. Mati muda loh harusnya. Antara 35 sampai 40 dia mati. Tapi kemudian karena dapat umur diperpanjang 15 tahun lagi, tetap masih mati muda. 55 tahun kan masih muda ya. Ini saya udah 54. Nah, kalau saya meninggal di usia sekarang kan berarti masih muda. Itu berarti harus memberi buah buat Tuhan. Amin. Kata Paulus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku boleh hidup, aku mendapat kesempatan memberi buah bagi Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau ada ulang tahun, ada yang berkata begini, panjang umur ya. Saya mungkin gak panjang umur dong. Masa panjang umur? Justru semakin pendek umurnya.
Ya, orang-orang pesimis ngomongnya gitu. Tapi memang sudah juga itu kenyataan, betul ya? Kenyataan. Nambah umur kita bukan nanti panjang umur kan, sebenarnya makin pendek. Makanya kalau orang berulang tahun, saya selalu bilang gini. Kalau orang berulang tahun nih, selamat mendapat kepercayaan lagi dari Tuhan. Loh, saudara ya, usia kita bukan ditambah, usia kita masih ada sekarang ini dan kita berulang tahun, itu dapat kepercayaan dari Tuhan. Betul ya? Betul nggak saudara ya? Jadi jangan, saya mah pendek, semakin pendek dong umurnya. Memang betul sih kenyataannya begitu. Sebab semakin lama mendekati hari kematian, betul kan? Tapi itu pesimis, orang pesimis. Orang-orang yang berulang tahun hari-hari ini udah tanggal 1 kemarin ada yang berulang tahun keponakan. Terus nanti tanggal 3 ada yang berulang tahun juga nih. Tanggal 8 ya. Ada yang berulang tahun 11 20 3 ya. 20 ada yang berulang tahun. Itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Kita dipercaya lagi bisa berkarya buat Tuhan dan sesama. Amin, saudara. Saudara, jadi akhirnya Yesus bicara. Yohanes terakhir kita lihat, Tuhan bilang, Yohanes 6, sama nih keadaannya seperti orang Israel, nebuskannya yang dipuja-puja. Waktu Yesus membuat makan, banyak orang mencari Yesus. Waduh, saudara ya, Yohanes 6 kita baca ayat 26. Yohanes 6 ayat 26. Yuk. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu. Sebab mereka mencari Yesus. Yesus, kemana kamu? Kami cari kamu. Kapan kamu tiba di sini? Waduh, sepertinya ini memburu Tuhan, mengejar Tuhan. Waduh, suka dengan Tuhan. Tuhan bilang, sesungguhnya kamu mencari aku terus. Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda. Bukan kamu telah melihat tanda-tanda ajaib. Apa yang paling ajaib tandanya? Saudara tahu tak yang paling ajaib? Pada saat adanya orang sakit, lumpuh, Tuhan bilang, dosamu diampuni. Orang bingung, tuh, orang ini siapa bisa mengampuni dosa? Tuhan bilang, mana yang lebih baik? Mengampuni dosa atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mana yang lebih mudah? Lebih mudah bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Untuk mengampuni dosa itu susah. Sebab untuk mengampuni dosa orang Tuhan harus mati di kayu salib. Itu susah. Tapi Tuhan bilang, dosamu diampuni. Karena dosamu diampuni, terjadilah kesembuhan. Karena Yesus di kayu salib mengampuni dosa kita, terjadilah kesembuhan. Itu gak mudah. Karena lebih mudah kata Tuhan. Untuk kesembuhan gampang, dokter juga bisa sembuhkan. Tapi untuk mengampuni dosa orang, cuma Yesus yang bisa melakukan. Dengan cara mati di kayu salib. Terus, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan karena kamu mau berubah, lihat tanda-tanda dan kemudian terjadi keajaiban dalam hidupmu. Ada perubahan hidup, itu maksudnya. Terus, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Melainkan kamu karena makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, itu dia. Itu sekarang anak Tuhan. Hal-hal yang apa yang terjadi? Hal-hal yang mau diinginkannya cuma yang berkaitan dengan yang jasmania saja. Tuhan bilang 27. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, Terus, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Terus, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Iya. Kita bekerja, saudara bekerja. Ada yang bekerja jadi counter, ada yang bekerja buka warung makanan, ada yang bekerja di toko, ada yang bekerja ngorder, ada yang bekerja apa saja kerja kita. Itu semua untuk makanan yang tetap binasa. Karena kita makan, dari bekerja kita makan, lalu kita sehat. Paling tinggi pekerjaan-pekerjaan yang saudara prioritaskan itu hanya paling tinggi sampai usia 70 tahun, 80 tahun. Di masa pandemi ini banyak yang bangkrut
usaha-usaha yang bangkrut jadi PHK yang bangkrut. Tapi ada satu pekerjaan yang dahsyat. Bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa. Apa itu? Jadi kalau kita bekerja untuk makanan itu apa? Roti atau makanan jasmani. Kamu ini hanya menitik beratkan, memprioritaskan soal kenyang karena roti, karena makan, karena puas dengan semua yang berkaitan dengan jasmani. Tuhan anjurkan bekerja untuk makanan yang tidak binasa, yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Itulah pekerjaan Tuhan. Ada roti kehidupan. Roti kehidupan ini adalah yang disahkan oleh Bapa, dimeterai oleh Bapa. Nah, makanya mereka bilang, apa yang kamu lakukan? Tanda apa? Nenek moyang kami makan mana? Tapi Tuhan bilang, ya, tapi kamu mati lagi. Ada roti yang dari sorga. Kamu makan ini akan hidup selama-lamanya. Siapa itu? Akulah roti yang turun dari sorga. Kita baca, ini poin-poin terakhir, dengar baik saudara. Ayat, kita baca ayat 32, yuk cepat. Yohanes 6 tadi 31. Yohanes 6 ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Ya. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Terus. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga. Bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar. Terus. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Itu yang sebenarnya. Jadi itu pun cuma lambang. Mereka gak jujur. Nenek moyang kami diberikan mana, tapi kalau mau jujur, tapi kami muak. Nah gitu kan jujur. Mereka gak jujur. Tapi Tuhan, oke. Bukan Musa yang memberi roti, tapi Tuhan. Dan ini yang paling 35. Inilah satu gambaran dan aslinya adalah 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Terus, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku. 41 lompat. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Kita lompat saja lah, 48. Akulah roti hidup. Perhatikan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Sekaligus sudah makan mana, mereka mati. Tetapi bagaimana? Inilah roti yang turun dari sorga. Ya. Barang siapa makan daripadanya, Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. ia tidak akan mati. Terus, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. perhatikan. Jikalau seorang makan dari roti ini, Jikalau seorang makan dari makanan jasmani, entah nanti makanan itu nanti berupa vitamin, obat-obatan, makanan jasmani yang tiap-tiap hari kita makan, konsumsi yang sehat, tetap akhirnya semua manusia mati. 70 tahun kemudian kah, 60 tahun kemudian kah, pasti mati dengan makanan-makanan yang ada. Tapi ada makanan yang membuat kita tidak mati untuk selama-lamanya. Sekalipun mati, bangkit dan hidup selama-lamanya. Apa itu? Mari. jikalau seorang makan dari roti ini, Ya. ia akan hidup selama-lamanya. Ya, terus. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal dan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tolong ambil satu perjalanan suci.
Saudara, Tuhan belum mati di kayu salib, dia ngomong hal ini. Orang memang dalam Injil Yohanes ditulis sama Yohanes. Ini Injil yang paling unik daripada Injil lain. Injil Yohanes ini ditulis. Tuhan banyak nggak ngerti, mereka nggak ngerti. Maksudnya apa ya? Serius, saya aja juga kalau kita baca gini, ngerti sebenarnya. Kita makan daging dan darah Tuhan. Loh, dari mana? Tapi dia ngomong terus. Jadi misalnya ya, saya bicara kepada saudara, tapi bicaranya bukan untuk hari ini, untuk berapa tahun ke depan, puluhan tahun ke depan. Nggak ngerti kan kita? Tapi saya ngomong terus, bodo amat nggak ngerti, nggak pusing. Karena waktu turun bicara ini, tujuannya bukan untuk orang Israel saat itu. Tujuan untuk siapa tujuannya? Untuk kita yang hidup sesudah Yesus mati di kayu salib. Yohanes cuma nulis aja. Dia tulis aja. Sekarang kita ngerti waktu kita baca. Waktu kita makan roti, itu jadi roti, saudara. Gak akan pernah berubah jadi daging. Gak pernah. Waktu saudara minum anggur, entah mau anggur dari mana, mau dari Israel kan dari mana, tetap rasanya anggur. Entah anggur yang dibuat, entah anggur yang murni, entah anggur yang mungkin hanya sekedar sirup segala macam, rasanya gak berubah. Gak berasa darah. Tapi Tuhan bilang, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup. Aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ini yang penting. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Boleh kita minum makan perjamuan suci yang asli, boleh silakan. Tapi kalau konteks ini tidak berlaku, tidak terjadi atas kita, itu semua nol. Sebenarnya kalau kita makan tubuh dan darah Tuhan, kita tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Kita tinggal dalam dia dan dia dalam kita, itu namanya kita nyatu dengan dia. Kalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal dalam firmanku, mintalah apa yang kamu inginkan, aku beri. Nyatu. Entah berapa kali sejak masa pandemi ini, kita berulang-ulang kali, tiap-tiap minggu ada perjamuan. Dengan satu tujuan. Ya sebelumnya kita cuma sebulan sekali untuk jemaat di sini. Tapi begitu pandemi ini, Tuhan menyuruh untuk lakukan perjamuan. Karena konteks ini, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, kapan kita makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan? Dalam perjamuan. Jangan dihormati seperti Nebustan, alatnya, ini alat. Ini alat. Jangan saudara kemudian membayang-bayangkan, nggak perlu dibayang-bayangkan. Yang Tuhan minta, pandang dengan matamu, dengan mata hatimu. Kita nggak bisa pandang dengan mata jasmani yang nggak ada salib di sini. Yesus nggak tergantung di kayu salib. Itu sudah 2000 tahun lalu. Tapi dengan mata hati. Ini semua adanya kalau kita percaya. Ini sumber dari semua berkat. Semua yang namanya bicara tentang makan daging dan minum darah lewat perjamuan suci, itu konteksnya Yesus di kayu salib. Jujur saya bilang jujur. Kepada siapa berita ini bisa didengar dan dipercaya? Dia tidak tetap, dia tidak menarik, serius dan menarik. Dia tidak ganteng. Banyak orang tidak suka sama dia. Dia hanya menyatakan kebenaran, Kristus hanya menyatakan kebenaran. Tapi kalau saudara bisa tertarik kepada Yesus, itu anugerah. Bukan karena kita berbuat baik. Kita ini tidak.
Kalau Hizkia dia boleh ngomong, Tuhan, aku telah berbuat, aku layak disembuhkan. Tuhan bilang, ya, aku sembuhkan kamu. Kita mau ngomong begitu, aduh, nggak bisa. Kita hanya dapat anugerah dari Tuhan. Mari saudara, sungguh kita harus hari-hari ini yang Tuhan minta, sungguh-sungguh. Tiap-tiap kita makan tubuh dan darah Kristus, Tuhan bilang sebenarnya penyakit kita yang ditanggung. Banyak dari kita yang saat mengalami keadaan yang sangat sulit sekali, tapi Tuhan tolong hari ini kita ada. Ya harusnya kita ada kesaksian, tetapi karena masa pandemi, berapa banyak dari antara kita yang mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Itu anugerah dari Tuhan. Tuhan minta ingat akan Tuhan. Jangan hasutan menguasai pikiranmu, menguasai hatimu. Ingat akan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan alam-alam yang kita puji, tapi mari kita mengagungkan Tuhan. Orang yang berjalan suci, untuk sekian orang cukup ya. Amin. Bekerja, kita bekerja, kasih setiamu yang kurasakan. Amin. Seperti Hizkia dia boleh berkata begini, Tuhan, aku sudah berbuat ini. Tapi kita tidak seperti Hizkia. Kita berkata, siapa aku Tuhan? Kalau aku boleh jadi biji matamu dan dapat anugerah darimu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu, haleluya. Berkatmu yang telah putar selalu membuatku terpesona, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, apa yang tak pernah kupikirkan, sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan. Dari ini hari juga kita menyanyi. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Karena kumpul di hidupku. Jadi biji. Ini adalah kita kalau yang kami menikmati. Baik bagi kami ya Tuhan. Memberikan hidup. Terima kasih Tuhan, karena kami masih percaya kepada Yesus.
Dan lewat jasa-jasanya dia disembuhkan. Hanya Hizkia yang bisa begitu. Kita tidak menunjukkan jasa kita merendahkan diri karena semua anugerah-Mu Tuhan. Kami hanya orang kafir tadinya. Kami boleh menerima anugerah-Mu. Apa yang kita pegang adalah daging Kristus. Lihatlah dengan percaya, apapun yang membuat engkau akan hati oleh karena ular tedung, jujur daripada kita muak, kita bosan dengan hidup dengan semua ini. Itu membuat kita akhirnya melawan Tuhan. Tapi hari ini ada hidup. Tak pekerjaanmu, tak bisnismu, tak hidupmu, tak semua. Haleluya, kita terima dengan kuasa Tuhan dan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan menyembah Dia, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makalah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan minuman dan dengar firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dengan percaya dalam Kristus dalam Kristus. Mari kita nyembah Tuhan. Haleluya. Pandang Dia, haleluya, dengan mata rohani kita, haleluya. Yang bermasalah, haleluya.
Terima kasih Bapak. Kau berkati Tuhan untuk keluarga di sini yang telah menjadikan tempat ibadah. Berkati kau jadikan pastori Tuhan. Semua korban-korban jemaat diberkati, baik mereka yang memberi perpuluhan, mereka yang memberi korban-korban ucapan syukur, diberkati Tuhan. Baik yang di jemaat ini maupun yang di seluruh orang-orang yang mengirim Tuhan dengan perpuluhan dan sebagainya, yang telah melakukan hal-hal yang kau firmankan, diberkati dengan berlimpah-limpah. Berkati pemerintah kami Tuhan, Kecamatan Pegadaian, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia Tuhan. Berkati Presiden Tuhan dan Wakil Presiden kami, juga para menteri yang ada yang membantu Presiden. Tuhan tolong beri kekuatan kepada mereka untuk mereka sehat dan bisa mengabdi kepada negara ini seperti yang mereka sumpahkan, seperti yang mereka janjikan saat mereka diangkat menjadi pejabat-pejabat negara ini Tuhan. Berkati juga KPK, TNI, Polri, mereka yang bergerak di bidang hukum, supaya mereka bisa membongkar kasus-kasus besar, membongkar hal-hal yang tersembunyi di waktu-waktu yang lalu, yang tidak bisa dibongkar oleh karena ketakutan dan lain sebagainya. Hari-hari ini adalah waktumu Tuhan, sebab pengadilan surga membackup di dalam nama Yesus Kristus, sehingga orang takut kepada Tuhan. Sebab dialah genap firman Tuhan, dari matahari, terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, maka nama Tuhan besar di antara bangsa-bangsa kafir. Itu dia terjadi di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, sehingga kasus-kasus narkoba, gembong-gembong mafia, sindikat, orang-orang tua yang merugikan negara, semua terbongkar. Nama Tuhan dipermuliakan. Garda depan kami tim medis juga Tuhan tolong supaya diberi kekuatan kesehatan, apalagi mereka yang murni melayani masyarakat. Haleluya. Vaksinasi yang sedang diedarkan Tuhan juga semua pakai Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga semua berfungsi dan berguna, dan jika kau izinkan maka pandemi ini di Indonesia jadi stop bahkan Amin. Semuanya Tuhan, sehingga semuanya bisa kembali lagi bekerja dengan baik dan beraktivitas dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di jemaat ini. Haleluya. Dan semua anak-anak-Mu Tuhan dengan kesulitan-kesulitan yang ada, Tuhan tolong dengan perubahan sikap. Biarlah ada perubahan yang luar biasa, karena Kristus yang diagungkan, Kristus yang ditinggikan, salib Kristus yang dimuliakan, dan kami pandang dengan porsi yang sebenarnya. Kami percaya hadirat dan kemuliaan-Mu ada di setiap kami, di rumah tangga kami masing-masing. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang sudah untuk selamatkan mereka kembali Tuhan, terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mereka ikut Easter juga diberkati di mana mereka berada. Selesai dari semua ini, yang ada di sini kalau kembali ke rumah kami masing-masing, sampaikan dengan selamat sehingga tiba di rumah kami, dan segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tuntunan-Mu akan membuat kami menjadi berhasil. Kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami angkat dua tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendampingan Tuhan Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan sudah datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puji selalu, kami alaskan doa ini. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Mam, ada 50.000 nggak?